Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Wong Banten yang saya cintai, khususnya umumnya saudaraku seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air. Air ini saya kira banyak sekali di sekitar kita, khususnya yang terjadi kepada para kalangan anak remaja. Sudah banyak terjangkit miras, minuman keras, oplosan ataupun yang lainnya. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Kalangan anak remaja SD pun sudah mulai, apalagi SMP, SMA. Kalau ini dibiarkan, generasi muda bangsa Indonesia ini akan hancur. Wabil khusus di Banten. Belum lagi diperkirakan oleh saya, ini kalangan remaja putra atau putri marak terjangkit sabu-sabu, narkotik. Bahkan peredarannya menurut beberapa informasi sudah masuk ke area sekolah. Ini sangat berbahaya. Miras dan sabu-sabu ini sangat merusak mental generasi muda khususnya di Banten. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, untuk berperan aktif menjaga, mengantisipasi keluarga kita, lingkungan dari terjadinya anak remaja minum khamr atau minum keras dan sabu-sabu. Oleh karena itu, saya insya Allah akan berbuat semampunya untuk mencegah itu dengan mencoba untuk bekerja sama dengan kepolisian atau Satpol PP di wilayah Banten untuk mencegah beredarnya minuman keras, mencegah beredarnya sabu-sabu, mencegah generasi muda terkena oleh minuman keras dan sabu-sabu. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Banten ini kota agamis. Banten ini ulamanya ada di mana-mana. Maka sangat naif, ironis kalau remaja-remajanya terjangkit itu. Dan kita tidak boleh membiarkan. Termasuk juga penjual miras dan pengedar narkoba. Saya menghimbau kepada pejabat setempat, pejabat terkait, wabil khusus polisian dan Satpol PP di seluruh wilayah Banten khususnya umum Indonesia untuk bekerja sama dengan masyarakat, dengan ulama, mencegah hal itu terjadi dan menindak keras pengedarnya, toko-tokonya, warung-warungnya yang menjual miras, pengedar narkoba. Ada beberapa informasi ke saya, mengapa ini narkoba susah untuk dihapuskan, dihilangkan. Karena diduga pengedaran narkoba bukan hanya di luar lapas, tetapi diduga ada pengedaran narkoba di dalam lapas, di mana oknum pengedar narkoba, bandar narkoba ini bekerja sama dengan sipir lapas. Ini mohon pada pemerintah untuk mengantisipasi ini, menindak oknum sipir yang bekerjasama dengan pengedar narkoba yang ada di lapas, mengendalikan peredaran narkoba di luar, tapi dengan cara di dalam lapas. Berarti di dalam lapas ini kemungkinan besar ini ada HP. Ini memudahkan
jaringan-jaringan narkoba untuk bertransaksi. Selanjutnya juga kenapa peredaran narkoba susah dihapuskan? Beredar di masyarakat informasi diduga oleh kita, oleh kami dan masyarakat yang sudah banyak yang tahu, terkadang ada oknum anggota yang damai di tempat ketika orang yang terjangkit atau orang yang merasakan narkoba, bermain narkoba, terciduk oleh oknum anggota, kemudian mereka damai. Dan sayangnya ini barang buktinya dibawa oleh oknum anggota polisian tersebut. Dan konon katanya mudah-mudahan tidak terjadi, ini dijual kembali oleh oknum anggota polisian melalui orang-orang tertentu. Oleh karena itu saya menghimbau pada aparatur polisian, wabil khusus kepada Kapolri, kepada Kapolda yang sebagainya, agar bertindak tegas mengawasi anggotanya dari dugaan menjual narkoba kepada orang-orang tertentu, agar memang jaringan narkoba ini terputus. Pemerintah harus mengawasi kinerja sipir di lapas, polisian harus mengawasi kinerja oknum anggotanya agar tidak ada lagi damai di tempat di luar kantor dengan pemakai narkoba. Ini kayaknya bukan rahasia umum. Ini perlu ketegasan. Dan masyarakat jika tahu ada oknum anggota yang bermain, jangan segan-segan melaporkan kepada komandannya. Supaya Banten ini aman, sejahtera. Ulama siap bersatu untuk membantu aparatur kepolisian, Satpol PP memberantas miras dan narkoba. Mohon kepada wong Banten kudu karunya kana awak sorangan. Wong Banten kudu ngajaga lempurna ulah miras, ulah narkoba. Wayahna ulah jadi centeng atau jadi pelindung tempat diskotik atau warung-warung yang menjual miras dan narkoba, siapapun dia. Tolong kepada setiap oknum, siapapun oknumnya, entah itu oknum jawara, oknum aparatur kepolisian, oknum anggota ormas, jangan mau menjadi centeng tempat hiburan yang di situ beredar narkoba dan miras. Mohon, kalau memang betul-betul kita ini wong Banten, wong Banten itu tidak mau mengotori daerahnya sendiri. Jangan dibiarkan Banten ini dikotori oleh peredaran narkoba dan miras. Kasihan generasi muda. Maka oleh karena itu, insya Allah saya bertekad, insya Allah berazam akan berupaya maksimal mungkin mencegah, mengantisipasi peredaran narkoba dan miras. Tentu bekerja sama dengan aparatur kepolisian dan dengan Satpol PP setempat. Mohon ini menjadi perhatian. Dan sekali lagi saya memohon kepada pemerintah, khususnya aparatur yang terkait, agar mengawasi tegas terhadap oknum anggotanya sehingga mereka tidak lagi bisa bekerjasama dengan penjual miras atau penjual narkoba atau pecandu narkoba. Tidak ada lagi ini damai di tempat. Ini harus kita perhatikan. Aparatur kepolisian jangan mau mengorbankan remaja hanya karena receh. Mohon ini agar menjadi sebuah perhatian. Dan saya mengusulkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia agar di setiap lapas ini ditambah kegiatan selain kegiatan olahraga. Jadi napi itu ada rutinitas setiap harinya bagi umat Islam pengajian. Dibuat
suasana seperti pesantren. Lapas itu dibuat suasana seperti pesantren. Artinya dia subuh itu setelah olahraga atau sebelum olahraga ada pengajian kitab kuning, fikih, tauhid, tasawuf, disesuaikan dengan keilmuannya, belajar Al-Quran, begitu juga siang, sore atau malam. Jadi kurikulumnya seperti pesantren walaupun di dalam lapas. Kenapa harus dilakukan? Karena jika itu napi yang ada di tahanan tidak rohaninya tidak dibimbing dengan ilmu agama Islam, dengan pengajian, keluar dia belum tentu akan tobat nasuha, benar-benar tobat. Hal ini untuk mengantisipasi para napi yang bebas kembali lagi melakukan kejahatan lagi. Jadi saya menghimbau pada pemerintah, pada instansi yang terkait agar dibuat di dalam lapas itu seperti suasana di pesantren bagi umat Islam. Tentu pada umat yang lain tentu dengan sesuai dengan ajarannya. Khususnya di Banten, saya meminta kepada pemerintah yang terkait supaya di setiap lapas itu diadakan pengajian seperti hanya suasana di pesantren, khususnya mengkaji kitab kuning, kitab fikih, kitab tauhid yang bertambah iman, bertambah kekuatan pertahanan diri, moral, sehingga ketika dia keluar dari lapas dia menjadi orang yang soleh, tidak balik lagi ke lapas. Oleh karena itu pun saya mengimbau kepada oknum-oknum yang membackingi pecandu narkoba, pengedar narkoba, miras, yang menjadi algojo atau centeng-centeng, tempat-tempat penjual miras dan sabu-sabu, siapapun oknumnya, baik itu oknum anggota kepolisian atau oknum TNI, mohon bapak-bapak yang terhormat untuk tobat, untuk berhenti, mohon bersihkan Banten, jangan modai Banten dengan membackingi hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, dan ini dilarang oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Jangan jadi pembacking yang kotor. Kasihan generasi muda, agar Banten menjadi Banten yang bersih, yang aman dan sejahtera, agar Banten kembali kepada fitrahnya, yaitu Banten yang agamis, Banten yang kota 1000 ulama, sejuta santri. Demikian saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua, siapapun dia, orang Bandung khususnya umum Indonesia yang berdosa, Allah ampuni dosanya, Allah beri tobat, beri taufik dan hidayah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.